Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sarah Lutfiana dengan NPM 2401061025. Nah teman-teman, pada video kalkulus kali ini kita akan belajar tentang bab turunan. Berikut penjelasannya. Oke teman-teman, kita masuk pada subbab pertama, yaitu subbab yang berjudul dua masalah dengan satu tema. Nah, agar lebih pahamnya, yuk simak video ini sampai akhir. Teman-teman, di sini diberikan penjelasan bahwa masalah kita yang pertama adalah masalah yang sangat tua dan sudah muncul sejak masa ilmuwan besar Yunani Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Nah, pada masalah pertama itu teman-teman, yang dimaksud yaitu masalah pada kemiringan garis singgung. Dan untuk masalah yang kedua, itu mulai berkembang dari percobaan-percobaan Kepler pada tahun 1571 sampai 1630 dan Galileo serta Newton dan lainnya untuk mendeskripsikan kecepatan sebuah benda yang bergerak. Nah, pada masalah yang kedua ini teman-teman, yang akan dibahas yaitu masalah pada kecepatan sesaat atau nama lainnya yaitu instantaneous velocity. Jadi, dua masalah tersebut, yang satunya itu geometri dan yang satunya itu mekanis. Nah, nampaknya tidak saling berkaitan ya teman-teman. Namun sebenarnya kedua masalah tersebut merupakan masalah yang sama. Kok bisa ya disebut dengan masalah yang sama? Padahal sudah jelas yang satunya itu geometri dan yang satunya itu mekanis. Nah, agar kita tidak bertanya-tanya, yuk simak video ini terus sampai akhir. Nah teman-teman, kita diberikan permisalan yang dimana dimisalkan P adalah sebuah titik pada suatu kurva dan misalkan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Pandangan garis yang melalui P dan Q disebut garis sekan atau tali busur. Garis singgung atau disebut garis tangan yang ada di P itu adalah posisi pembatas, dan garis sekan itu terjadi apabila garis Q itu bergerak ke arah P di sepanjang kurva. Kemudian dimisalkan lagi kurva tersebut adalah grafik dari persamaan Y sama dengan Fx, maka P mempunyai koordinat C, FC. Titik Q di dekatnya mempunyai koordinat C plus H, F dikali C plus H. Dan tali busur yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan M sekan yang diberikan oleh gambar 4 teman-teman. Jadi rumusnya itu M sekan sama dengan F dikalikan dengan C plus H dikurang FC per H. Nah teman-teman, tadi sempat disinggung ya mengenai gambar 3 dan gambar 4. Di sini diberikan gambar 3 dan gambar 4 teman-teman, yang dimana gambar 3 itu garis singgung adalah posisi pembatas garis sekan. Yang dimana ya teman-teman, kan tadi sudah dijelaskan bahwa garis Q itu adalah garis sekan yang dimana garis yang berada pada kurva dan melewati titik singgung. Nah, titik singgungnya itu berada di garis P ya teman-teman, dan diketahui garis P itu adalah garis singgung dan titik Q3 yang melewati garis P dan masih berada pada kurva itu disebut dengan garis sekan. Nah, yang selanjutnya itu ada gambar 4 yang tadi sudah diberikan penjelasan juga, yang dimana dapat dilihat ya teman-teman, di situ koordinat pada titik P itu CFC dan koordinat untuk titik Q yaitu C plus H, F dikalikan dengan C plus H. Q sebagai garis sekan dan P sebagai garis singgung. Kemudian titik pusat dari Q dan P itu apabila digabungkan menjadi
F dikalikan C plus H dikurang FC. Maka rumusnya itu menjadi M tangen sama dengan limit M sekon H mendekati 0. Maka diperoleh pada definisi garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx di titik P yaitu CFC, dan garis yang melalui P dengan kemiringan M tangen sama dengan limit H mendekati 0, M sekon sama dengan limit H mendekati 0, F dikalikan C plus H dikurang FC per H. Dengan catatan, asalkan bahwa limit ini ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Nah teman-teman, agar kita tidak bingung, langsung saja yuk kita simak contoh soal berikut ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Di sini ada contoh soal yang perintahnya yaitu carilah kemiringan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Nah teman-teman, untuk mengerjakan ini kita berpatokan dengan rumus ini ya teman-teman. Ini rumus sesuai dengan rumus garis singgung pada definisi di atas teman-teman, yang tadi telah saya jelaskan. Nah di sini kita berpatokan dengan rumus ini, maka untuk menyelesaikan ini kita menggunakan M tangen sama dengan limit H mendekati 0. Mengapa H mendekati 0 teman-teman? Karena di aturannya itu asalkan limit itu bukan min tak hingga atau tak hingga. Jadi di sini kita menggunakan limit H mendekati 0 untuk fungsinya yaitu FC plus H. Nah C ini kita ganti dengan 2 ini ya teman-teman. Jadi C ini kita ganti dengan 2 menjadi F2 plus H min F2 per H. Nah untuk yang selanjutnya, karena F ini sama dengan X ya teman-teman, karena F ini kedudukannya sama dengan X kuadrat, jadi F ini kita sama-sama hilangkan, tapi di bagian fungsi ini kita tambahkan kuadrat teman-teman, menjadi seperti ini. Lim H mendekati 0, 2 plus H kuadrat min 2 kuadrat per H. Nah ini kan udah jadi kayak gini ya teman-teman. Jadi kita kuadratkan, ini dikuadratkan dan ini dikuadratkan menjadi H mendekati 0. Nah 2 dikali 2 itu menjadi 4 ya teman-teman. 4 ditambah 2 dikali H menjadi 2H. H 2 dikali H menjadi 2H, dipangkatkan 2 menjadi 4H. H kuadrat menjadi H kuadrat teman-teman. Nah untuk ini 2 dikalikan dengan 2 menjadi min 4 per H. Nah teman-teman, di sini kan 4 di sini dengan 4 di sini kan tidak mempunyai variabel ya teman-teman. Jadi kita sama-samakan ketika 4 dikurang dengan 4 itu kan habis ya teman-teman. Jadi kita coret menjadi lim H mendekati 0, 4H plus H kuadrat per H. Nah ini teman-teman, kalau kita jabarkan lagi itu menjadi lim H mendekati 0. Nah 4H plus H kuadrat itu H satunya dikeluarkan ya teman-teman, jadi menjadi H dikeluarkan, ini sama-sama hanya dikeluarkan menjadi 4 plus H seperti bentuk ini teman-teman, per H. Nah di sini kan udah kelihatan ya teman-teman. Jadi untuk H ini kita coret dan untuk H ini kita coret. Jadi hasilnya yaitu lim H mendekati 0, H plus H ini kita ganti dengan 0 ya teman-teman, karena H mendekati 0. Jadi jawabannya 4 teman-teman. Benar kan teman-teman? Ketika kita menggunakan C itu kita menggunakan dengan 2 dan hasilnya itu 4 teman-teman. Jadi C
Carilah kemiringan pada fungsi fx itu x kuadrat di titik 2,4. Itu terbukti benar ya teman-teman, karena ketika kita menggunakan c-nya itu 2, maka hasil dari fungsi tersebut akan menghasilkan 4 teman-teman, seperti dengan titik yang ini teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk penjelasannya. Jadi seperti itu tadi ya teman-teman untuk penjelasan pada subbab turunan dengan judul 2 masalah dengan 1 tema. Nah, gimana nih teman-teman? Seru bukan belajar matematika? Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita hari ini, dan kita akan next di video berikutnya. See you. 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러